Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang ketiga dari metode tertutup atau metode akar persamaan nonlinear, yaitu adalah metode regula falsi atau metode regula falsi atau posisi palsu, false position ya. Jadi minggu lalu kita review sebentar metode tertutup. Oke, yang pertama kita punya metode tabel, yang kedua kita punya metode biseksi terus setengah interval, yang ketiga ini adalah metode regula falsi. Oke, metode regula falsi. Nah, dalam penjelasan nanti akan dibagi menjadi tiga part ya, tiga bagian. Yang pertama kita akan menjalani ide awalnya terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita akan mencari algoritmanya, kemudian yang ketiga kita akan latihan soal. Itu kira-kira dalam metode regula falsi. Oke, kita mulai dari yang pertama, ide awalnya terlebih dahulu ya. Oke, ini saya ambil dulu sumbu X dan sumbu Y ya. Kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu X. Sorry, enggak sudah kelihatan, mungkin agak dekat tengah mungkin ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian kita bisa katakanlah fungsinya seperti ini, bersama kira-kira begini. Ini fx-nya ya. Fx atau y-nya. Nah, kemudian akarnya terjadi di perpotongan antara fx dan sumbu x, itu berarti terjadi akar persamaan nonlinear. Jadi intersection between fx curve and x line, jadi that is the root atau akarnya itu di situ posisinya. Sama seperti metode tertutup yang lain, kita harus punya dua titik, dua tebakan awal. Katakanlah saya menebak di sini, dan di sini. Nah, sini saya menyebutnya dia X1, di sini saya menyebutnya X2. Nanti kalau di buku lain ya bisa menyesuaikan ya, kira-kira seperti ini. Saya biasanya menjelaskan, kalau menjelaskan 3 kali biasanya ya 3 kali simbol atau 3 kali ya. Artinya kan itu variabel ya, kita bebas memilih. Tapi pada prinsipnya semuanya sama. Nah, pertama kali kita pastikan terlebih dahulu bahwa dua titik ini mengurung akar. Kenapa kita pastikan terlebih dahulu? Supaya kita menjalankan prosedurnya kan pada tertutup ya, syaratnya dia harus mengurung akar terlebih dahulu. Nah, pada kenyataannya setiap kita mengerjakan soal, kita itu tidak akan menggambar ini fungsi kurva ini, sehingga kita perlu teknik atau cara khusus supaya kita yakin tanpa menggambar bahwa dua nilai tebakan kita itu memang benar-benar mengurung akar. Caranya kemarin sudah juga saya jelaskan. Ini kita cari nilai fx1-nya di sini. Nah, ini fx1 di sini ya. Kemudian kita cari fx2-nya, kita tarik ke kurva. Dari kurva kita tarik ke sumbu y.
Nah, kita dapatkan di sini fx2. Apa syaratnya mengurung akar? Apa syaratnya dua tebakan itu mengurung akar? Ya, berarti fx1 kali fx2 itu harus lebih kecil dari 0. Ini syaratnya. Syarat ya, dua nilai tebakan ini. Nah, bagaimana kondisinya? Ya, kalau ini negatif, ini positif kan kurang dari 0, atau sebaliknya, kalau ini positif, ini negatif juga kurang dari 0. Sekarang kita cari tahu fx1 ini nilainya adalah negatif. Ini negatif, yang ini positif. Jadi negatif kali positif kurang dari 0. Jadi ini fx1 kali fx2 kurang dari 0, sehingga x1 dan x2 kita bisa memastikan bahwa akarnya itu ada di antara x1 dan x2. Akarnya ada di sini. Ini posisi akarnya ya. Itu yang pertama. Nah, supaya tidak ruwet saya buat gambar ulang di sini, artinya supaya gambarnya juga tidak. Oke, ya. Ini tadi berarti syarat awal. Gambarnya sama persis. Kita buat kurva, kita buat kartesius, sumbu x dan sumbu y. Kemudian kita ada sebuah kurva nonlinear, kurang agak bebas ya kurvanya ya. Nah, di sini kita tahu di sini x1 tadi, di sini x2. Nah, begini. Nah, caranya adalah kita tarik ke sini. Ide yang kedua, kita tarik ke sini, kita dapat sebuah titik di kurva ini ya. Titik di kurva ini, kemudian kita cari ke sini. Nah, kita dapat titik di sini. Nah, jadi x1 di sini, x2 di sini. Katakanlah di sini, bukan katakanlah, memang posisinya kan ini fx ya. Ini fx, di sini berarti x1, fx1. Berarti titik di sini ini adalah x2, fx2. Oke, kemudian dari dua titik ini kita bisa perhatikan bahwa from the 2 point, oke, nah ini saya tarik ke sini. Oke, sebentar. Nah, ini from the 2 point we can know the new line, atau kita dapat sebuah garis baru, garis lurus. Kalian lihat penggarisnya ini, kalau dua titik ini kita hubungkan ya, kita hubungkan, kita dapat tahu ini, kita hubungkan ya melalui penggaris ini ya. Oke, nah kita dapat sebuah garis baru. Nah, kemudian kita dapat titik baru ini. Nah, ini adalah x3. Tapi ini bukan akar, tapi seperti akar, padahal ini bukan akar. Kemudian dari sini kita tarik x3-nya ke sini. Akarnya kan ada di sini ya, posisi akarnya ya. Posisi akar ini ada yang saya kasih warna kuning. Enggak kelihatan ya. Warna biru deh. Nah, ini. Posisi akarnya ada di sini. Tapi ini kan x3 itu kan mendekati akar. Kemudian dari x3 ini kita dapat titik lagi baru sini. x3, fx3. 3 ya. Oke. Dengan cara yang serupa, kita pakai penggaris tadi. Kita pakai penggaris dari sini. Kita agak ke sini kan, kita buat garis baru lagi. Oke, ya gini. Kemudian sekarang kita garis set. Nah, oke, saya perbesar ya. Oke, nih kita dapat titik baru.
Ya, kita dapat titik baru, namanya adalah X4. Dimana kalau kita turunkan ke sini, ini kalau saya perbesar, nah kalau kita turun ke sini, oke, ini kita dapat posisi X4, Fx4. Nah, dari titik ini X4, Fx4 itu kita bisa cari juga X5, nanti posisinya ada di sini, kira-kira akan mendekat ke sini. Nah, akan mendekat ke sini, kira-kira akan posisi X5 itu akan ke sini arahnya. Nah, mendekat. Oke. Jadi kita dari X1 tadi langsung ke sini, X1 kita dapat X3, dari X3 X4, X5 dan seterusnya. Terus sampai mendekati titik yang diinginkan, atau sampai target error yang ditentukan. Nah, kira-kira regula falsi seperti ini. Kenapa dinamakan regula falsi? Karena kita dapat nilai X3 yang merupakan perpotongan garis baru dengan sumbu X. Ini akar, tapi bukan akar Fx-nya, sehingga ini akar palsunya atau posisi palsunya. Kemudian kita dapat X4 juga. Nah, ternyata X1, X2 ini, dari X1, X2 kita dapat X3, X4, X5 dan seterusnya. Dengan prosedur seperti ini, dengan ide seperti ini, ternyata titik-titik baru yang muncul itu semakin mendekati akar yang sebenarnya, gitu ya. Tuh, jadi itu idenya dari so what is the question. Jadi pertama kita tentukan dua nilai awal ya, dua nilai awal X1 dan X2 dengan syarat Fx1 dikalikan Fx2 kurang dari 0. Kemudian yang kedua, dari X1 dan X2 kan ada pertanyaan besar. Terus kita nyari X3-nya gimana? Karena kita hanya dibekali dua nilai ini, X1 dan X2. Nah, sekarang kita kan menggunakan sebuah garis lurus ya di dalam dalam diagram kartesius ya. Nah, setiap garis ini memiliki kemiringan atau gradien atau slope. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, sekarang kita akan mencari rumus atau formula untuk menemukan what is the value of X3. Jadi berapa besarnya X3 ini? X3 bagaimana? Nah, sekarang kita akan mencari X3 dulu. Kita sudah tahu X1 dan X1. Oke, sebentar. Saya akan menggunakan ilustrasi ini biar mudah. Atau saya buat gambar baru dulu deh biar enak. Nah, saya akan buat gambar baru yang kira-kira mirip dengan yang tadi. Nah, ini X1, ini X2. Kemudian kita punya titik di sini. Ya. Oke. Ini X1, ini X2. Saya gambarkan dulu garisnya tadi. Nah, kira-kira di sini. Oke. Nah, ini pada konteks ini dengan tebakan X1 dan X2 kita bisa dapat nilai X3-nya sangat dekat sekali dengan akar. Ini enggak ada masalah. Kita akan mencari berapakah nilai X3 ini. Oke ya. Nah, kita punya 3 titik. Nah, yang pertama adalah ini. Buat hijau saja deh. Ini.
Kemudian yang kedua itu ini. Yang ketiga ini. Dalam sebuah garis lurus ya. Ini adalah X2, Fx2. Yang di sini X1, Fx1. Nah, yang ini adalah X3, 0. Kenapa, 0? Kenapa, 0? Ya, karena ini ada di sumbu X kan. Berarti Y-nya kan 0. Oke. Jadi ini 0 karena ini dia ada di sumbu X. Nah, untuk mencari gradien, rumus gradien dulu waktu SMP ya, kalau kalian masih ingat ya. M itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Nah, sekarang kita pakai dua titik ini dulu deh. X1 sama ini, X1 sama X2 ini dulu. Yang titik awal, yang paling jauh ini ya. Berarti kita dapat Y2-nya berarti Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pakai titik. Boleh deh salah satu. Antara yang bawah dengan tengah atau atas dengan tengah. Kita coba yang bawah dengan tengah ya. Berarti kan Y2-nya itu kan 0 ya. Ini M1, ini M2. Berarti ini Y2-nya itu 0. 0 dikurangi Fx1 kalau kita pakai yang bawah. Nah, kemudian X3 min X1. Karena ini garisnya sama, tentu M1 sama dengan M2 karena garisnya kan sama. Garis lurus yang sama kan tadi. Berarti karena garisnya sama, maka M1 sama dengan M2. Sehingga boleh kita tuliskan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 sama dengan 0 kurangi Fx1 per X3 min X1. Kemudian oke. Kemudian yang ingin kita ini kita tahu nilainya. 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 Yang ingin kita cari tahu kan X3 ini. Maka ini kita sekarang operasikan aljabar biasa. Fx1 kalikan X3 sama dengan min X1 sama dengan X2 min X1 kalikan 0 min Fx1. Ini kan. Ini kita kalikan berarti Fx2 min Fx1 kalikan X3 dikurangi X1 kalikan Fx2 min Fx. Aduh, miring ya. Sorry. Saya luruskan dulu biar nggak miring. Oke, ini saya luruskan dulu deh biar nulisnya nggak miring. Nah, ini sekarang saya ulangi tadi. Berarti ini tinggal kita kalikan ke sini ya, perkalian biasa ya. Berarti X3 kalikan Fx2 min Fx1 dikurangi X1 kalikan Fx2 min Fx1 sama dengan ini. Berarti ini kali ini kan 0 ya. Berarti kan min Fx1 kalikan X2 min X1. Sekarang kita sekarang kita tinggal tuliskan X3 yang kita sisakan di sini ya. Fx2 min Fx1 sama dengan ini. Berarti ini kan kita pindah ke kanan. Berarti
X1 fx2 min fx1 dikurangi fx1 kalikan fx1 mana fx1 kalikan x2 min x1. Ini sekarang kita operasikan lagi yang ini. Yang ini dulu kita operasikan, ini kita kalikan ke sini. Nah, berarti ini x1 fx2 ditambah dikurangi ya. Dikurangi x1 fx1 dikurangi ini fx1 x2 ditambah fx1 x1. Ini sama ya. Berarti sisanya adalah x1 fx2 dikurangi, saya balik yang ini, x2 fx1. Berarti ini x3. Ya, berarti kita dapatkan nilai x3-nya. X1 fx2 min x2 fx1 per berapa? Fx2 kurangi fx1. Ini jadi rumusnya x3. Nah, kalau nanti dapat x4, nah bagaimana? Nah, nanti tinggal siapa yang kita buang ya, tinggal siapa yang kita buang, x1 atau x2-nya kan nanti kan bisa kita evaluasi ya. Bisa kita evaluasi yang x1 yang dibuang atau yang sebelah kiri kurva atau sebelah kanan kurva yang dibuang. Jadi kita dapat rumusnya x3 ini. Dari sini nanti kita dapat rumus x4. Ya. Kalau dengan konsep yang tadi, maka kan ketika kita punya x1 dan x2 yang tadi, kemudian kita dapat x3, maka akarnya itu ada di antara x3 dan x2. Maka yang x1 nggak ikut. Gitu. Jadi 1, 2 ini adalah yang lama, 3 ini yang baru. Sebagai contoh, kita pakai contoh supaya nggak salah kaprah. Gini ya. Oke. Nah, contoh yang tadi seperti ini. Kita dapat x1, sini x2. Ini titik di sini, titik di sini. Kita hubungkan, kita dapat x3 di sini. Maka kan akarnya ada di antara, kita dapat nilai x3 kan dari sini rumusnya ini. Kita dapat nilai x3 kan dari sini rumusnya. Nah, berarti kan nanti ketika sudah ini kan hilang ini, jadi nggak dipakai, udah nggak dipakai ini ya. Oke, ini kan sudah nggak dipakai nih. Berarti kita punya x3 dan x2. Sekarang kita akan mencari x4. Nah, kita akan mencari x4. X4 kan nanti di sini kita turunkan di sini. Ini kita tarik garis gini. Berarti di sini x4. X4 kan? Berarti kalau rumusnya x4 bagaimana? Ya, berarti kan x1-nya itu adalah x3. Kemudian x2-nya tetap x2. Berarti x yang akan kita cari adalah x4. Berarti kan x1-nya diganti x ini. Ini kita substitusikan ke sini saja kan? Nah, berarti menjadi x3 kalikan fx2 dikurangi x2-nya tetap x2 kalikan fx3 per fx2 min fx3 gini. Nah, terus bagaimana nanti x5? Nah, kita cari lagi x5. X5 nanti dari ini kan berarti x3 udah nggak dipakai nih, x3 nih.
Udah dibuang kan, anak akarnya ada di sini dan di sini, ada di X4 dan ada di X2 akarnya kan. Nah, sekarang X4 di sini titiknya kita tarik di sini. Berarti kan X5-nya ada di sini, ini X5. Ya, itu X5 sehingga kita cari berarti X1-nya dari sini. X1-nya adalah X4, X2-nya tetap X2. Berarti kan tinggal X5 sama dengan nanti X4 Fx2 min X2 Fx4 per Fx2 min Fx4 gitu, dapat nilainya semuanya. Nanti X6 dan seterusnya sama. Oke, sampai sini dulu kita simpulkan bahwa metode regula falsi. Yang pertama, dua nilai tebakan awal, kemudian yang kedua kita cari tahu X3-nya. X3 rumusnya adalah tadi ya, ini yang di atas tadi sudah kita cari, dari kepotong. Nah, rumusnya adalah yang tadi X1 Fx2 min X2 Fx1 per X2 min Fx2 min Fx1. Ini rumusnya. Kemudian nanti kita tinggal cari errornya. Error X baru kurangi X lama, bukan X baru ya, apa ya namanya, XT baru. XT itu kan adalah nilai yang baru ditemukan. XT baru dikurangi XT lama, jadi nilai baru yang baru saja ditemukan dikurangi nilai baru yang satu langkah sebelumnya ditemukan, dikurangi dibagi XT baru dikali 100%. Nah, ini adalah metode regula falsi. Nah, sekarang kita coba kerjakan, kita bahas latihannya di sini ya. Contoh 2.3, mungkin halamannya lain karena ini masih draft kasar dulu ketika proses penyusunan buku, tapi mesti sama ya. Ini dibuka mungkin di buku halaman berapa nanti bisa sesuaikan. Contoh 2.3, tentukan salah satu akar persamaan. Tentukan salah satu akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3. Itu ada di antara, akarnya ada di antara 1 dan 2. Ini akarnya ada di sini. Ini fungsinya. Iterasi maksimumnya, errornya adalah 0,5%. Nah, ini berarti iterasi pertama kita pastikan dulu bahwa akarnya itu memuat dua tebakan awal tadi memuat akar. Caranya F1 harus negatif, F2 harus, F yang pertama itu harus negatif, F yang kedua harus positif. Ini dapat, ini negatif, ini positif. Maka ketika dikalikan tandanya berbeda, maka bisa kita pastikan bahwa akarnya ada di antara 1 dan 2. Kemudian kita sekarang nyari XT. Nah, XT tadi atau X3. X3. Kalau di ilustrasi yang ini mungkin di buku saya pakai A1B1 ya. Kalau yang tadi saya pakai X1 X2. Tapi prinsipnya sama. Nah, nanti kalian tinggal lebih suka yang mana, bebas. Nah, kita cari XT-nya dengan rumus yang tadi, kita peroleh nilainya adalah 1,5712. Kemudian kita evaluasi mana yang positif, mana yang negatif. FA1 kalikan FXT. Ini FA1 kita ambil salah satunya. Ya. Boleh FB1 boleh. Nah, ini FXT yang terbaru atau FX3 tadi yang terbaru. Nah, kalau ini positif maka ini dibuang.
karena tidak mengurung akar kalau ini positif hasilnya. Maka A2 sama dengan XT, sama dengan, berarti kan A1 tidak dipakai karena ini dibuang, maka ya A2 nya itu adalah XT, sementara B2 nya adalah B1 sama dengan 2. Ini ya. Nah, akarnya berarti sekarang terletak di sini. Nah, saya coba jelaskan maksudnya A1 B1 di sini di buku ya, supaya nggak bingung. Maksudnya adalah begini. Dengan gambar yang tadi, ini kan, ini katakanlah ini A1, ini B1. Kita sekarang temukan dia di sini A2. A2-nya di sini. Bukan A2, masih XT. Masih XT di sini. Kita belum tahu nanti yang dibuang A1 atau B1. Oke. Nah, XT ini ternyata setelah kita uji coba, FA1 kalikan FXT itu lebih besar dari 0. Maka A1-nya sudah nggak dipakai. Nah, sementara B1-nya masih dipakai. Berarti kita dapat A2-nya adalah XT, B2-nya tetap B2. Sekarang saya balik. Berarti ini adalah B, ini menjadi B2 ya. Ini menjadi A2. Sekarang kita misal XT-nya ketemu di sini. XT-nya ketemu di sini. Maka kita uji sekarang. FB2 kalikan FXT. Nah, ternyata dia positif karena sama-sama ini positif dan ini positif ya. Data positif, maka B2-nya nggak dipakai. Maka B3-nya adalah XT, kemudian A3-nya adalah A2. Berarti ini sama dengan A3, ini sama dengan B3. Nah, nanti kalian terserah mau pakai yang mana. Prinsipnya sama. Nanti pun saya menjelaskan pada kesempatan yang lain, atau mungkin kalian lihat penjelasan video saya di sebelumnya, di kelas sebelumnya, itu juga berbeda dalam penggunaan simbol. Karena ya bebas saja kita menggunakan itu, kalian juga menjelaskan juga bebas, yang penting semuanya terurut. Oke, gitu ya. Jadi tidak ada soal maksudnya A1, B1, A2, B2 tidak jadi soal. Kalian tinggal lebih suka yang mana saja, karena prinsipnya sama. Kemudian kita dapatkan ini, kita dapatkan bahwa akarnya itu ada di antara ini 1,57142 dan 2. Oke. Nah, sekarang kita nyari iterasi kedua. Iterasi kedua berarti kita pastikan dulu ini negatif, ini positif. F ininya, FXT sama F2-nya ini. Oke, kemudian kita cari XT, X barunya lagi, X baru dari yang terbaru. Berarti F1,0 ini kita peroleh bahwa XT-nya adalah 1,70540. Nah, sekarang kita cari nilai F1,70540 dengan disubstitusikan ke fungsi yang ini. Ini cara dapatnya itu dari fungsi ini loh. Nah, fungsi ini disubstitusikan ke sini. Nah, kemudian dapatlah nilai yang terbaru, F-nya negatif. Nah, sekarang kita uji coba FA2 kalikan FXT, ternyata dia positif, berarti yang dibuang adalah A2. Berarti A3-nya tetap XT, dari A3-nya ini tetap XT ini, dan B3-nya tetap B2 tadi. Ya, A3-nya XT, B3-nya ya B2 tadi. Berarti akarnya sekarang mengerucut ke sini. Nah, sekarang kita cari XT baru, errornya ya. XT baru dikurangi XT lama. XT baru dikurangi XT lama dibagi XT baru. XT baru itu adalah X baru yang terakhir ditemukan. Ya, berarti kan ini. Ini. Ya. Nah, kemudian XT lama itu adalah X baru yang satu langkah sebelum yang baru ini ditemukan. Berarti kan yang ini XT baru tadi. Ini toh. Yang ini 1,57142. Berarti XT baru kurangi XT lama. Berarti
dibagi XT baru. 1,70540 kurangi 1,57142 dibagi 1,70540 kali 100%. Dapatnya adalah 7,86%. Masih lebih besar dari 0,5%. Terus berarti kita butuh iterasi lagi sampai iterasi ketiga. Dengan proses yang sama tadi, kita temukan bahwa akarnya ada di antara ini. Proses yang sama ya, nanti silahkan dipahami. Nah, karena F itu nilainya negatif, tidak sama dengan 0, maka kita cari XEA-nya kali 100%. Menjadi 1,31%. Itu masih lebih besar dari 0,5%. Nah, silahkan tugasnya 1 minggu ke depan, silahkan kalian cari EA-nya kurang dari 0,5%. Ya, mungkin masih butuh 1 atau 2 iterasi lagi. Ini kan iterasi ketiga ya, berarti kalian cari mungkin iterasi keempat atau iterasi kelima. Ya, gitu ya tugasnya itu. Silahkan nanti dikumpulkan ke Google Classroom yang akan nanti saya persiapkan untuk tugas yang kedua. Itu saja ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Kemudian minggu selanjutnya kita akan bahas metode terbuka. Apa sih metode terbuka? Metode tertutup cukup sampai sini, sampai metode regula falsi. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.